Dapatkah Allah dikenal dengan nyata dan terang? Jikalau boleh, bagaimanakah caranya? Ya, inilah yang perlu diperjelas bagi para pencari ilmu ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Al-Quran telah memberikan panduan kepada kita tentang Tuhan semesta alam, bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran, tidak dapat dibayangkan, dan tiada suatu apapun yang menyerupai dirinya. Di samping itu, Allah juga maha meliputi segala sesuatu. Dari sinilah banyak salik yang keliru. Mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak dapat dilihat. Ini adalah persoalan yang rumit jikalau kita hanya memakai akal pikiran kita. Sedangkan Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Allah itu tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran. Tentunya bagi orang yang mau mengenalnya. Jadi, untuk dapat mengenal Allah, janganlah menggunakan akal pikiran kita, karena Ia tidak akan menyampaikan kita kepadanya. Akal itu alat baharu, sedangkan Allah itu qadim. Hanya yang qadim yang akan mengenal dirinya sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Hanya Allah yang mengenal Allah. Kembali kepada persoalan asal. Dapatkah dia dilihat dengan nyata dan terang? Bagi saya sendiri, sudah pasti boleh. Sebagai contohnya, seorang sufi terkenal, Hasan al-Banna. Beliau telah menyatakan, "Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku kenal." Hal itu berarti bahwa beliau telah mengenal kepada Tuhannya. Dan kalau mengenal, pasti beliau melihatnya. Karena kenal dengan melihat itu pasti beriringan. Dan saya tegaskan juga, memang benar, Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir kita. Makanya, untuk melihat Allah, itu harus dengan menggunakan mata hati. Bukankah kita ini ada dua dalam satu, zahir dan batin? Yang zahir tidak dapat melihat, tetapi yang batin pasti dapat melihatnya dan juga merasakannya. Makanya, bersihkan diri batin kita daripada persitan-persitan apapun yang selain daripada Allah. Ingatlah selalu kepadanya dalam segala keadaan apapun yang kita lakukan. Jadi apabila ada orang yang menyatakan dia tidak dapat dilihat, ini bermakna mereka hanya mengenal diri yang zahir saja, tetapi tidak mengenal diri mereka yang batin. Jangan diperdebatkan juga, biarkanlah. Kita kembali. Allah dapat dikenal dengan mata hati. Untuk cara mudahnya, ialah dengan mempelajari sifat-sifatnya. Hanya dengan jalan inilah kita dapat mengenal dan melihat Allah dengan nyata dan terang, yaitu dengan pandangan mata hati kita. Melihatnya dengan nyata dan terang adalah dengan merasakan kehadirannya tanpa prasangka apapun lagi.
Inilah yang dikatakan ilmu rasa. Hanya yang merasa yang akan mengenalnya dan juga dapat melihatnya dengan nyata dan terang. Saudaraku, sang sejati, puncak tertinggi dalam beragama adalah mengenal Allah. Allah itu ada. Untuk mencari yang ada, kita perlu mati. Mati sebelum mati. Dengan itu, kita tidak lagi asyik dengan angan-angan kosong dan khayalan semu. Kita dan dunia ini hanya wujud dalam pikiran. Bagaimanapun juga, pada hakikatnya ialah tiada. Antara kita dan dunia ini semata-mata kosong. Dan sesuatu yang kosong tidak akan dapat menyampaikan kepada yang ada. Oleh karena itu, untuk mencari yang ada daripada sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang sia-sia. Karena yang tidak ada pasti tidak akan dapat berupaya atau menzahirkan yang maha ada. Sebaliknya, yang adalah yang mewujudkan segala sesuatu yang tidak ada, kosong kepada yang ada. Zat yang goib, lagi goib, selama-lamanya tidak akan ada kenyataannya, tetapi ada penzahiran dengan sifat-sifatnya, terutama kepada diri yang mukmin, diri yang telah mengenalnya. Kita ini hanya menjadi alat untuk menyatakan tajalli, zat yang goibul goib, daripada ahdah timbul pula kepada wahdah, yaitu kenyataan, kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah pintu untuk mengenal yang ada. Yang tiada, kosong, tidak mungkin boleh bertukar menjadi yang ada. Dialah yang ada, dialah yang zahir, yang batin, yang awal dan yang akhir. Untuk itu, yang demikian wujudnya lebih terang dan nyata daripada wujud-wujud yang lain. Dialah yang melihat dan juga yang dilihat. Suhudul wahdah fil wahdah. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.